Kenapa setiap kebijakan dalam pengelolaan negeri ini selalu saja rakyat yang menjadi korban? Penguasa tidak boleh mencuri hak rakyat dengan dalih membebani APBN. Takbir. Kembali kami hari ini dari Forum Tokoh Peduli Umat Kendari, Sulawesi Tenggara berkumpul di dalam rangka merespon rencana kebijakan zalim yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini yang ingin berencana menaikkan harga BBM, gas LPG 3 kilo, gas melon, dan juga tarif dasar listrik. Sebelumnya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Forum, bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 April 2022, kami telah mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kemudian mendatangi DPRD Provinsi Sultra ini menyampaikan surat audiensi secara langsung untuk memberikan pandangan kami, untuk memberikan pendapat kami dan juga sikap kami terkait dengan rencana dari pemerintah dalam rangka ingin menaikkan harga BBM, gas LPG 3 kilo dan juga tarif dasar listrik, bahwa rencana kenaikan ini adalah merupakan sebuah kebijakan yang zalim, kebijakan yang penuh dengan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya, dan juga tentu kepada seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali kita yang ada di Sulawesi Tenggara dan khususnya kita yang ada di kota Kendari ini sebagai pemilik sah terhadap seluruh kekayaan sumber daya alam negeri ini, yang harusnya kekayaan tersebut dikelola oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat. Sekali lagi kita mengingatkan bahwa pemerintah punya tanggung jawab yang sangat besar, punya tugas yang sangat besar dunia akhirat dalam urusan ini. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa yang namanya penguasa, kepala negara, pemerintah adalah pemimpin, dan kepemimpinan tersebut akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah, akan kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Jadi pemerintah harus betul-betul hadir paling depan dalam melayani dan mengurus rakyatnya, bukan justru menjual, berdagang di depan rakyatnya dengan menggunakan logika bisnis, logika untung rugi. Negara harus betul-betul melindungi, negara harus betul-betul menjaga rakyatnya dari semua bentuk kerusakan dan kehancuran, dari segala ketamakan dan kerakusan dari kaum oligarki kapitalis radikal, dari rusaknya peradaban kapitalisme liberal yang sampai detik ini telah menjadi sumber bencana dan malapetaka bagi negeri ini, khususnya kita yang ada di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa BBM jenis Pertamax ini sudah dinaikkan kemarin beberapa waktu yang lalu dari harga 9.000 menjadi 12.500 per liter, dan sudah ada rencana kuat Pertalite ini juga akan naik, solar ini juga akan naik, listrik juga demikian akan naik, termasuk juga gas LPG 3 kilo juga ini akan naik. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Saudara Sri Mulyani Indrawati, bahwa mereka telah menyampaikan usulan penyelesaian daripada beban subsidi dan kompensasi daripada sektor energi ini, dan ini telah mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran Banggar DPR RI. Nah, kalau sampai ini betul-betul dieksekusi, maka ini jelas-jelas sekali lagi adalah sebuah kezoliman. Maka kami dari Forum Tokoh Peduli Umat ini kembali ingin menegaskan suara penolakan kami terhadap rencana kebijakan yang sangat zalim ini. Karena siapa yang bisa menjamin siapa yang bisa menjamin bahwa harga BBM ini tidak dinaikkan? Karena kemarin ada isu juga bahwa ini tidak jadi dinaikkan, tidak ada keinginan pemerintah dan seterusnya. Sekali lagi kami tidak akan pernah kendor, kami tidak akan pernah mundur untuk menyampaikan suara penolakan kami. Karena sekali lagi siapa yang akan menjamin bahwa harga BBM ini tidak akan dinaikkan secara tiba-tiba pada malam hari? Karena selama ini harga BBM ini kalau dinaikkan secara biasanya itu dilakukan secara mendadak, dan biasanya diumumkan di malam hari ketika rakyat ini sudah terlelap tidur. Oleh karena itu kita harus waspada. Kata Bang Napi, ini Bang Napi yang lain, kejahatan itu bukan hanya terjadi pada siang hari, tapi kejahatan itu juga terjadi pada malam hari.
di saat rakyat ini terlelap tidur, maka kita harus waspada, ya, khawatir malam-malam tiba-tiba kemudian dinaikkan. Saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa rakyat ini sudah begitu sangat menderita akibat kesulitan dan kesusahan ekonomi yang luar biasa. PPN naik, harga-harga barang pokok juga naik. Nah, sekarang ini mau dibuat lagi rakyat ini semakin menderita, semakin sulit, semakin susah, semakin terbebani dengan rencana zalim ini. Kenapa setiap kebijakan dalam pengelolaan negeri ini selalu saja rakyat yang menjadi korban? Alasan atau narasi yang selalu dikemukakan oleh pemerintah, yang digunakan oleh pemerintah adalah agar beban APBN ini bisa berkurang dengan mengurangi subsidi rakyat. Sementara beban rakyat ini tidak pernah dipikirkan. Padahal beban rakyat ini terus bertambah. Apalagi kalau sampai kemudian kebijakan rusak, kebijakan zalim ini jadi dilakukan, ini akan betul-betul menjatuhkan rakyat ke dalam jurang penderitaan yang semakin dalam. Padahal kalau rezim ini betul-betul ingin mengurangi, serius ingin mengurangi beban APBN, kenapa tidak pernah diselesaikan dengan memotong gaji para pejabat, gaji-gaji para pejabat yang sangat yang sangat besar itu? Kenapa tidak dengan cara membatalkan proyek-proyek yang tidak prioritas bagi kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti proyek pindah IKN itu? Atau kenapa kemudian tidak melakukan berbagai efisiensi terhadap seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang banyak, yang tidak penting, yang tidak berguna? Kenapa selalu saja beban APBN ini dipindahkan ke pundak rakyat dengan dihapusnya subsidi bagi rakyat? Padahal subsidi bagi rakyat itu adalah hak rakyat sebagai kewajiban pemerintah untuk kemudian melayani rakyat, bukan oligarki. Jadi yang namanya BBM murah itu adalah hak rakyat, listrik murah itu adalah hak rakyat, gas LPG 3 kilo dan yang lainnya murah itu juga hak rakyat. Penguasa tidak boleh mencuri hak rakyat dengan dalih membebani APBN. Takbir. Padahal kalau kita lihat saudara-saudara sekalian, dari data yang ada, ternyata setiap kenaikan $1 barel minyak mentah dunia, APBN ini kita justru diuntungkan, saudara-saudara sekalian. Ada pendapatan neto bersih masuk di APBN kita, setiap kenaikan $1 itu sebesar 400 miliar. Luar biasa. Seperti misalnya di awal tahun 2022 kemarin, saat harga minyak mentah ini berada di harga $113 per barel, ternyata ada pemasukan di APBN kita kurang lebih 20 triliun lebih. Jadi ini jelas alasan-alasan, narasi-narasi kebijakan bahwa kebijakan kenaikan BBM karena membebani APBN. Ini justru yang terjadi sebaliknya. Maka ini jelas ada unsur kebohongan publik yang terus diulang-ulang. Begitu juga alasan atau narasi yang juga terus dipakai oleh pemerintah menaikkan harga BBM ini, yaitu terkait dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Yang aneh, saudara-saudara sekalian, yang aneh, yang harus kita pertanyakan, kenapa di saat harga minyak dunia ini turun, misalnya harga BBM ini, harga BBM atau harga minyak dunia ini turun, kenapa harga BBM justru tidak turun? Ini yang aneh, ini yang kita harus pertanyakan. Seperti yang pernah terjadi di saat awal pandemi tahun 2020 kemarin, ya, di mana pada waktu itu harga minyak mentah dunia turun drastis di titik yang paling sangat rendah, yaitu sebesar $20 per barel. Bahkan harga ini lebih rendah dari asumsi APBN yang disusun pada tahun 2021, yaitu sebesar $60 per barel. Ini juga saya kira menjadi jelas hanya menjadi alasan saja yang dibuat-buat untuk mencari pembenaran atas rencana kebijakan yang sangat zalim ini. Sedikit saya sampaikan saudara-saudara sekalian terkait dengan hal ini, bahwa dari 100% produksi BBM di negeri kita ini, Pertamina sebagai BUMN kita mensuplai kurang lebih 56%, dan selebihnya kurang lebih 44% disuplai oleh swasta yang sebagian besar itu adalah asing. Dan ternyata harga Pertamina dan harga dari kontrak kerja swasta ini itu dihitung dengan harga minyak internasional. Padahal kalau kita lihat harga produksi realnya itu hanya $19,71 per barel. Lalu kemudian dijual dengan harga minyak internasional sebesar $113 per barel. Ini jelas tidak benar, saudara-saudara sekalian. Ini yang membuat menjadi persoalan, menjadi rumit, menjadi kacau dalam pengelolaan energi kita. Bagaimana mungkin minyak yang dihasilkan dari tanah kita, dari laut kita, dari bumi kita dijual dengan menggunakan harga minyak internasional?
Inilah saudara-saudara sekalian yang disebut bahwa telah terjadi proyek liberalisasi di sektor hulu, di mana 44% lebih suplai produksi BBM kita dikuasai oleh asing, ditambah lagi di sektor hilir di mana harga BBM dihargai dengan harga minyak internasional. Disinilah kacaunya, disinilah rusaknya daripada pengelolaan negeri kita, saudara-saudara sekalian. Justru ini yang terjadi, sehingga kemudian proyek liberalisasi migas ini, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir, ini nyata terjadi di hadapan kita. Maka pada kesempatan ini kami menyerukan stop. Sekali lagi, hentikan liberalisasi migas dan kembalikan seluruh kekayaan sumber daya alam negeri ini kepada rakyat Indonesia. Baik itu minyak, gas, nikel, batu bara, emas, tembaga, dan lain-lain. Semuanya harus diambil dan dikembalikan kepada rakyat. Semua yang masuk dalam kategori kepemilikan umum itu harus dikelola oleh negara, bukan dikelola oleh kapitalis oligarki yang rakus dan tamak itu. Dan negara dalam mengelola itu betul-betul diserahkan sepenuhnya buat kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan oligarki. Saudara-saudara sekalian, inilah pandangan Islam. Dan di dalam Islam, migas, minyak dan gas, dan seluruh sumber energi lainnya itu adalah merupakan milik umum secara keseluruhan. Pemerintah harus berani melakukan ini. Jangan mau pemerintah, jangan mau penguasa di negeri ini, kalau betul-betul disebut sebagai penguasa, menjadi kaki tangan, menjadi antek-antek dari para kapitalis oligarki ini. Takbir! Saudara-saudara sekalian, perlu saya tambahkan lagi bahwa ternyata kenapa harga minyak dunia internasional ini terus juga berfluktuasi, karena ternyata saudara-saudara, ternyata minyak dunia ini dijual di pasar komoditas berjangka. Ini akarnya, ini masalahnya. Dan pasar komoditas berjangka ini jelas adalah pasar non real, pasar yang penuh dengan spekulasi, pasar yang penuh dengan perjudian. Apalagi standar mata uang yang dipakai adalah standar mata uang dolar, fiat money, uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik yang berbasis kepada emas. Jadi sangat rentan sekali dengan krisis, sangat rentan sekali yang namanya inflasi, sangat tidak stabil. Jadi sejak tahun 1970-an, sejak dolar ini tidak berbasis emas, tren harga minyak dunia ini terus berfluktuasi, terus mengalami kenaikan. Maka kami juga ingin menyerukan pada kesempatan yang luar biasa ini bahwa stop dan hentikan terlibat dalam pasar-pasar haram, pasar-pasar non real seperti yang terjadi saat ini. Kembalikan pada pasar-pasar yang real saja, dan juga stop menggunakan fiat money, stop menggunakan uang kertas, dan kembalikan pada mata uang yang berbasis pada emas dan perak yang dalam Islam dikenal dengan istilah dinar, dirham. Saudara-saudara sekalian, pemerintah ini harus betul-betul bisa menghentikan semua problem, semua masalah dalam pengelolaan negeri ini. Dan jika negara ini mau mengambil Islam, maka ini akan terhentikan semuanya, akan terhentikan semua. Asal negara ini mau mengambil sistem, mau mengambil ideologi Islam yang sempurna dan rahmatan lil alamin ini sebagai basis dalam pengelolaan energi kita. Karena hanya dengan penerapan syariat Islam yang kafah inilah, maka negara ini akan betul-betul keluar dari segala bentuk penjajahan kapitalis oligarki, keluar dari segala bentuk neoliberalisme, neoimperialisme. Sekaligus ini akan menjadikan, dengan penerapan syariat Islam yang kafah ini, akan menjadikan kehidupan seluruh rakyat Indonesia sejahtera, penuh kemuliaan, penuh kesejahteraan, penuh keberkahan, dan negaranya pun akan menjadi negara yang berdaulat, negara yang kuat, negara yang punya wibawa, negara yang punya martabat, negara yang baldah thayyibah warabun ghafur. Takbir! Saudara-saudara sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan dalam seruan pada kesempatan ini bahwa seruan solusi untuk kembali kepada penerapan syariat Islam secara kafah ini adalah semata-mata didorong oleh kepedulian kami yang sangat nyata, didorong oleh kecintaan kami yang sangat besar dari kami Forum Tokoh Peduli Umat yang ada di Kendari di Sulawesi Tenggara ini terhadap negeri ini. Maka oleh karena itu kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, kepada negara ini, dan kepada umat Islam di seluruh dunia, khususnya kita yang ada di Indonesia ini, di Sulawesi Tenggara, di kota Kendari yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan pada kesempatan ini, menjadikan ikhtiar perjuangan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah terus menguatkan langkah perjuangan kita, mengistiqomahkan kita semua dalam berjuang, dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan kebenaran dakwah Islam, dan melawan setiap kezaliman dan kemungkaran. Takbir. Walafu minkum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.